Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tri Jantikindis Asmoro Gading. Jadi guys, kali ini aku mau cerita singkat mengenai kasus nih. Jadi kasus yang aku ceritain ini yaitu kasus yang amat sangat kontroversial yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini. Mungkin teman-teman dan kalian semua udah pada tahu nih cerita atau kasus yang akan aku ceritain kali ini. Jadi tanpa berlama-lama, kasus yang aku ceritain kali ini yaitu mengenai Epstein File. Nah, pada kasus ini nih melibatkan pelaku atau terdakwa yang bernama Jeffrey Edward Epstein. Nah guys, menurut Wikipedia, latar belakang dari Jeffrey ini, beliau lahir pada tanggal 20 Januari 1953 di kota New York, Amerika Serikat. Beliau wafat pada tanggal 10 Agustus 2019 kemarin disebabkan bunuh diri dengan cara gantung diri di dalam sel penjara. Lalu beliau dimakamkan di pemakaman Star of David, Palm Beach Gardens, Florida, Amerika Serikat. Nah, yang nggak banyak orang tahu, ternyata beliau ini memiliki nama lain yaitu Marius Robert Volteni. Nah, latar belakang pendidikannya, beliau tuh pernah bersekolah di Cooper Union, tetapi enggak dilanjuti oleh beliau. Lalu beliau pernah juga berkuliah di University New York, tetapi tidak juga dilanjuti oleh beliau. Lalu, beliau juga memulai karirnya sebagai guru tetapi tidak dipekerjakan tanpa gelar sarjana di Dayton School. Dan beliau juga dipecat pada tahun 1976 dan mulai memasuki sektor perbankan dan keuangan. Lalu beliau juga pernah bekerja di Bernstein dalam berbagai pekerjaannya. Sebelum beliau membina lingkaran atau lingkungan sosial elit ini. Jadi, Epstein File ini ialah koleksi jutaan dokumen, gambar, video, dan email yang sebagian tuh udah dirilis ke publik yang merinci aktivitas pemodal Amerika dan terpidana pelaku kejahatan seksual anak yaitu Jeffrey Edward Epstein. Di dalam berkas ini juga mencakup dokumen yang dikumpulkan sebagai bukti dalam kasus pidana terhadap Epstein dan rekan-rekannya yang disimpan lebih dari 300 GB data. Bayangin guys, 300 GB data bersama dengan media lain dalam sistem manajemen kasus Sentinel FBI. Jadi berkas tersebut tuh mencakup buku kontak Epstein, catatan penerbangan pesawatnya, dan juga dokumen pengadilan. Dan juga nih catatan penerbangannya yang memuat berbagai individu terkemuka yang pernah berpergian atau berhubungan dengan si Epstein ini. Awal mulanya pada tahun 1996 ada seorang wanita bernama Maria Vermer yang melapor kepada FBI bahwa Epstein telah mencuri foto-foto telanjang saudaranya yang masih di bawah umur. Tapi kasus dan laporan itu tidak dilanjuti oleh pihak FBI. Lalu, Departemen Kepolisian Palm Beach baru menyelidiki serius setelah laporan di Florida tentang anak di bawah umur yang dibawa ke rumah Epstein dan dibayar untuk tindakan seksual. Jadi, anak yang dibayar dan didatangkan ke rumah Epstein ini untuk melakukan tindakan seksual ini tuh disuruh menari dalam keadaan telanjang. Dari situlah FBI baru menemukan puluhan korban dengan pola yang sama sekitar 2002 sampai 2005. Lalu pada tahun 2008 Epstein hanya dijatuhi hukuman ringan yaitu 18 bulan penjara dan terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Namun nih, hukuman ini kemudian banyak dikritik karena dianggap tidak sesuai dan tidak sebanding dengan kejahatan yang sudah dilakukannya. Lalu kasus ini kembali mencuat pada tahun 2018 setelah investigasi media mengungkapkan kesaksian para korban, termasuk seorang wanita yang bernama Virginia Giuffre yang menuduh adanya jaringan perdagangan manusia. Hal ini mendorong penyelidikan ulang hingga Epstein ditangkap lagi pada tahun 2019 atas kasus perdagangan seks anak. Namun beliau meninggal di penjara sebelum diadili. Nah, throwback lagi pada tahun 2006,
Pihak FBI mulai nih menyelidiki Jeffrey Epstein setelah adanya laporan bahwa ia membayar gadis yang di bawah umur untuk aktivitas seksual di rumahnya yang ada di Florida. Lalu pada tahun 2007 juga, Jaksa Federal sebenarnya itu udah nyiapin draft dakwaan besar dengan sekitar 32 tuduhan termasuk eksploitasi anak di bawah umur dan juga perdagangan seks. Namun, kasus ini tuh tidak dilanjuti ke pengadilan federal karena jaksa saat itu yang bernama Alexander Acosta membuat kesepakatan atau plea deal. Jadi kita nggak tahu nih kenapa jaksa itu membuat kesepakatan deal ini yang berakibatkan Epstein ini hanya diakui bersalah di tingkat negara bagian. Jadi tidak sepenuhnya di negaranya ia bersalah. Dan ia juga hanya menerima hukuman ringan yaitu 18 bulan penjara. Lalu balik lagi setelah Jeffrey Epstein ditangkap pada tahun 2019 itu, agen FBI mulai menelusuri nih kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Mereka tuh berencana memanggil beberapa orang-orang terdekat dari si Epstein ini, termasuk Ghislaine Maxwell dan beberapa nama lainnya untuk diperiksa melalui surat juri agung. Lalu pada kematian Epstein, berkas yang dirilis menunjukkan adanya email antar penyelidik terkait kematian si Jeffrey Epstein ini. Salah satu penyelidik menilai bahwa komunikasi terakhir Epstein tidak terlihat seperti pesan bunuh diri. Meskipun begitu, hasil investigasi resmi tetap menyatakan bahwa Epstein file kematiannya adalah bunuh diri. Akibatnya muncul nih kecurigaan publik dan memperkuat teori konspirasi. Meskipun secara hukum tetap dinyatakan sebagai bunuh diri. Jadi di dalam berkas dokumentasi Epstein file terdapat nama-nama beberapa tokoh elit global, salah satunya Donald Trump. Jadi guys, Donald Trump dan Jeffrey Epstein ini diketahui saling mengenal sejak akhir 1980-an hingga awal 2000-an. Dalam wawancara tahun 2002, Trump tuh bahkan pernah memuji Epstein dan menyebut bahwa mereka sama-sama menyukai wanita muda. Namun, hubungan mereka mulai renggang pada awal tahun 2000-an. Penyebabnya antara lain yaitu perselisihan bisnis properti di Florida dan konflik antar karyawan. Pada tahun 2003, Trump juga sempat mengirim surat ucapan selamat ulang tahun untuk Epstein, yang kemudian dilaporkan memiliki isi sugestif, meski telah dibantah oleh Trump. Akhirnya pada tahun 2007, Trump mencabut keanggotaan Epstein dari klub pribadinya yaitu Mar-a-Lago. Namun pada masa pemerintahan Joe Biden, sekutunya Donald Trump seperti Cass Patel menuduh pihak FBI menyembunyikan daftar klien Epstein dan mendesak agar dibuka ke publik. Dan juga tokoh lain seperti Donald Trump juga menuduh pemerintah menutupi daftar untuk melindungi pelaku. Dan DJ Vance juga meminta agar daftar tersebut dirilis. Sementara itu, Trump itu sendiri tidak terlalu sering nih membahas isu ini, tetapi tidak juga membantah klaim dari para sekutunya. Saat kampanye 2024, Trump juga sempat berjanji akan membuka berkat Epstein. Namun, dalam wawancaranya, ia juga ragu karena khawatir ada informasi palsu yang bisa merugikan orang lain. Dan dalam wawancara lainnya juga, Trump tuh pernah mengatakan bahwa ia mungkin akan merilis berkas tambahan termasuk kemungkinan daftar klien. Lalu pada Februari 2025 kemarin, Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi ditanya apakah pemerintah akan merilis daftar klien Epstein. Beberapa hari kemudian, dokumen memang dirilis, tetapi tidak berisi informasi yang penting dan juga baru, sehingga menimbulkan kekecewaan pada publik. Dalam dokumen tersebut, FBI menemukan banyak nama tokoh penting, yaitu Putri Merit, Andrew Mountbatten Windsor, Sarah Ferguson, Peter Mandelson, Steve Teach, Elon Musk, Bill Clinton, Larry Summers, dan Peter Attia, termasuk nama Donald Trump. Namun, nama Trump disensor berdasarkan aturan hukum FOIA dengan alasan bahwa saat penyelidikan dimulai tahun 2026 kemarin, beliau masih berstatus sebagai warga biasa. Selanjutnya, pada 18 November 2025, Kongres Amerika
Serikat mengambil langkah besar dengan mengesahkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang telah disetujui DPR dengan suara terbanyak dan disetujui Senat secara bulat dan juga sudah dikirim ke Presiden untuk disahkan. Dari sini terlihat adanya kontradiksi, di mana di sisi lain masih ingin transparan, tapi di sisi lain masih ada penyensoran terutama terhadap tokoh-tokoh penting. Pengungkapan berkas Jeffrey Epstein terjadi secara bertahap dari berbagai sumber seperti dari pengadilan, pemerintah, media, dan kebocoran data. Beberapa tahap pentingnya, pada September 2025, media berhasil mendapatkan sekitar 18.000 email pribadi si Epstein. Kemudian, Desember 2025, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis dokumen awal, tapi banyak yang disensor, akhirnya menuai kritik. Lalu, pada Januari 2026, rilislah besar lebih dari 3 juta halaman. Selain itu, DPR Amerika Serikat juga merilis puluhan ribu halaman dokumen tambahan. Jadi, meskipun pemerintah mengklaim sudah memenuhi kewajiban, banyak pihak-pihak yang menilai nih kalau pengungkapan ini belum benar-benar terbuka dan masih menyisakan tanda tanya besar. Lalu, pada 19 Desember 2025, Departemen Amerika Serikat merilis berkas awal kasus Jeffrey Epstein sesuai dengan batas waktu undang-undang. Namun, perilisan ini langsung dikritik karena banyak bagian disensor yang lebih dari 500 halaman ditutup total. Dan beberapa dokumen bahkan hilang dari situs tanpa penjelasan. Selain itu, ditemukan kesalahan dalam teknik penyensoran. Seperti data yang seharusnya disembunyikan justru bisa dibuka kembali oleh publik. Akibatnya nih, muncullah informasi sensitif tentang jaringan Epstein yang sebenarnya ingin dirahasiakan. Lalu pada awal 2026 kemarin, diketahui bahwa kurangnya dari 1% dokumen yang benar-benar sudah dirilis ke publik. Jadi, upaya untuk menutup informasi justru gagal dan malah membuka lebih banyak kecurigaan pada publik. Lalu pada 30 Januari 2026, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis berkas besar terkait Jeffrey Epstein yang meliputi lebih dari 3 juta halaman dokumen, 180.000 gambar, 2.000 video, dan Wakil Jaksa Agung Todd Balance menyatakan bahwa perilisan ini sudah memenuhi kewajiban hukum dan menjadi rilis besar yang terakhir. Namun, muncul kontroversi seperti total dokumen yang diperkirakan untuk 6 juta halaman, tetapi yang dirilis hanya sekitar setengah. Dan sebagian dokumen penting masih ditahan. Tokoh politik seperti Rouhana menilai pemerintah belum transparan dan bahkan melanggar hukum karena masih menyembunyikan laporan wawancara korban, draft dakwaan lama, dan ratusan ribu email. DOJ juga menyatakan kalau Gedung Putih itu tidak ikut campur dalam proses ini dan tidak semua informasi bisa dipercaya karena ada kemungkinan nih ada data palsu. Beberapa dokumen ditahan karena alasan hukum dan pelindungan opini dari publik nih, menurut hasil survei menunjukkan bahwa publik Amerika cenderung tidak puas dengan penanganan kasus Jeffrey Epstein. Menurut survei Reuters pada Desember 2025, hanya sekitar 23% yang setuju nih dengan cara Donald Trump menangani kasus ini. Sementara dari survei CNN pada Januari 2026 kemarin, hanya 49% yang tidak puas dengan jumlah berkas yang dirilis dan hanya 6% nih yang merasa puas. Lalu sekitar 2/3 responden percaya kalau pemerintah menyembunyikan informasi ini. Nah guys, menurut kalian gimana? Berikan opini kalian di bawah ya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.